Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toti Darmala. Di sini saya akan membahas tentang review buku manajemen kantor advokat di Indonesia. Yaitu editornya Pak Wahyu Bahar, M. Faiz Aziz, dan Andos Lumbantobing. Berbicara mengenai kantor advokat di Indonesia, manajemen kantor advokat di Indonesia itu sebenarnya bukan hanya pertujuan untuk melanggengkan usaha. Jadi bukan semata-mata untuk uang, tapi juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Itu tertera pada halaman 4 di bukunya nanti. Jadi maksudnya itu seperti kan yang kita tahu bahwa pelayanan hukum itu sangat penting ya, terutama di negara-negara hukum yang menganut sistem hukum. Jadi di situ andilnya kantor advokat itu sangat-sangat diperlukan menurut saya. Lalu berbicara tentang manajemennya, manajemen atau cara memanagenya itu pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Maksudnya lebih rumit itu bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, dan kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee. Hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien, lalu dampak dengan masyarakatnya bagaimana. Nah, di buku ini tuh dijelaskan untuk bahwa rasa ingin tahu para advokat tentang hal-hal apa aja sih yang diperlukan dalam mengelola sebuah firma hukum. Eh Sebenarnya merupakan kumpulan makalah buku ini tuh merupakan kumpulan makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum lanjutan advokat atau Continuing Legal Education yang diselenggarakan Center of Finance, Investment and Securities Law atau biasa disingkat dengan CFISEL dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI di Jakarta 2 tahun silam. Ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Meskipun berupa kompilasi makalah, salah satu kelebihannya adalah materi yang disajikan beragam dan penyajiannya kebanyakan adalah praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama. Sehingga sayang kalau kompilasi ini tak dibaca secara lengkap. Jadi makanya saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini, manajemen kantor advokat di Indonesia ini, untuk para advokat yang akan mendirikan law firm. Tentu saja pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum yang bersangkutan. Advokat boleh saja gonta-ganti dari firma. Suksesi jalan terus. Yang penting dijaga menurut Todung Mulya Lubis adalah yang harus dijaga itu trustnya, trust kepercayaan. Tertera di buku halaman 98 itu untuk menjaga kepercayaan khususnya dari klien, pengelola firma hukum kudu mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah dan mempertahankan klien yang ada lebih sulit. Begitu kata Felix Untung Subagjo pada halaman 73. Jadi di situ trust pada law firm itu sangat diperlukan ya, untuk menjaga kelanggengan hubungan kita dengan klien agar terus berlanjut dan hubungan mutualismenya itu terus ada gitu. Lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak itu menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien. Maksudnya sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien itu tersedia dalam waktu yang cepat. Klien minta A, kita akan menyediakan A dengan cepat. Klien minta B, kita harus menyediakan B dengan cepat. Jadi pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan membangun sistem informasi, serta mengelola harapan atau managing expectation, baik hasil maupun kinerja sistem informasi. Pak Ahmad Zen Umar Purba dari Ali Budiarjo Nugroho Rekso Diputro atau ABNR menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelolaan firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak.
Tapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadi Putranto, pendiri sekaligus senior partner pada Hadi Putranto, Hadi Noto dan partner, menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai. Tertera pada halaman 102, menurut Ira A.F.N.D. Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Lalu untuk berbicara soal profesi pengacara, sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma acap kali advokat ini lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin. Tulis Ibrahim Assegaf di halaman 70. Buku ini tuh layak banget dibaca oleh mereka yang mengelola firma hukum atau berniat mendirikan kantor serupa. Penting dicatat, kehadiran buku ini patut disambut di tengah minimnya referensi tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Kebutuhan akan referensi sejenis terus tumbuh seiring berkembangnya jumlah kantor advokat di tanah air. Lalu bagi Ahmad Zen Purba, menyajikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mendirikan dan mengelola firma hukum itu sangat penting ya. Para pengacara boleh saja mengagumi karya-karya William Shakespeare. Tetapi dalam karya penyair asal Inggris itu, pengacara adalah profesi yang paling dibenci. Itu pun ada dua artian maksudnya. Kenapa pengacara itu jadi profesi yang paling dibenci? Yang pertama itu adalah layak dilakukan tindakan yang pertama yang layak dilakukan adalah membunuh semua pengacara. The first thing we do, let's kill all the lawyer. Alasan kenapa pengacara benar-benar dibenci yaitu yang pertama, bukan alasan, ada dua arti kenapa pengacara arti kata Shakespeare itu ada dua arti. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga menganggap advokat sering membuat gaduh. Yang kedua itu karena rasa kagum masyarakat terhadap profesi ini sehingga banyak orang tua yang mengharapkan anaknya kelak menjadi pengacara. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bukunya mudah untuk didapatkan di toko-toko buku seperti Gramedia. Saya sendiri dapat di Tokopedia dengan harga 60.000. Sekian review dari saya.